Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang Kerajaan Islam Banjar yang beranggotakan kelompok Fajrul Hidayat, Muhammad Karniawan, dan Samsul Ma'arif. Sejarah berdirinya Kerajaan Islam Banjar. Semula, Kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang bercorak agama Hindu. Pada akhir abad ke-15, Kalimantan Selatan masih di bawah pimpinan Kerajaan Daha, yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Ia mempunyai 3 orang anak, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Peristiwa kelahiran Kerajaan Banjar bermula dari konflik yang terjadi ketika adanya sebuah pertentangan dalam keluarga istana. Konflik tersebut terjadi antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung, yang mana Pangeran Samudra adalah pewaris sah dari Kerajaan Daha. Selanjutnya, dikisahkan dalam hikayat Banjar, ketika Raja Kerajaan Daha, yaitu Raja Sukarama, sudah sangat sepuh. Ia berwasiat agar yang menggantikannya nanti adalah cucunya Raden Samudra. Mengetahui keputusan tersebut, tentu saja para putra kerajaan tidak menyetujuinya. Terlebih, Pangeran Tumenggung yang sangat berambisi terhadap kekuasaan Kerajaan Daha. Setelah Pangeran Sukarama meninggal, jabatan raja dipegang oleh anak tertuanya, yaitu Pangeran Mangkubumi. Karena pada saat itu Pangeran Samudra masih berumur 7 tahun. Pangeran Mangkubumi tidak lama berkuasa. Ia dibunuh oleh seorang pegawai istana, yang pada saat itu dihasut oleh Pangeran Tumenggung. Dengan meninggalnya Pangeran Mangkubumi, maka Pangeran Tumenggung yang menggantikannya sebagai Raja Kerajaan Daha. Pada saat itu, Pangeran Samudra menjadi musuh besar Pangeran Tumenggung. Pangeran Samudra memilih untuk meninggalkan istana dan menyamar menjadi seorang nelayan di pelabuhan Banjar. Selanjutnya, dalam sejarah Daha terdapat seorang perdana menteri yang cakap bernama Patih Masih. Ia mampu mengendalikan pemerintahan dengan teratur dan maju. Patih Masih banyak bergaul dengan para mubalik Islam yang datang dari Tuban dan Gresik. Dan para mubalik inilah Patih Masih mendengar kisah tentang Wali Songo dalam mengembangkan kerajaan Demak dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Serangan pertama, Pangeran Samudra berhasil menguasai Muara Bahan, sebuah pelabuhan strategis yang sering dikunjungi para pedagang luar, seperti Gujarat dan Malaka. Peperangan terus berlangsung. Patih Masih mengusulkan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kerajaan Demak. Sultan Kerajaan Demak pun bersedia membantu, yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono. Tetapi, Kerajaan Demak memberikan syarat kepada Pangeran Samudra untuk masuk Islam. Sultan Demak kemudian mengirimkan bantuan 1000 orang tentara beserta seorang penghulu yang bernama Hatip Dayan untuk mengislamkan Pangeran Samudra beserta seluruh masyarakat Banjar. Selanjutnya, dalam peperangan tersebut, Pangeran Samudra memperoleh kemenangan sesuai dengan janjinya. Pangeran Samudra beserta seluruh kerabat keraton dan rakyat Banjar menyatakan diri masuk Islam. Setelah masuk Islam pada tahun 1526 Masehi, seketika itu Kerajaan Daha berubah menjadi Kerajaan Islam Banjar dan Pangeran Samudra pun diberi gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansah, yang dinobatkan sebagai raja pertama dalam Kerajaan Islam Banjar. Selanjutnya, keadaan sosial budaya Kerajaan Islam Banjar. Dalam kehidupan masyarakat Banjar, terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk 5 atau lapisan. Lapisan yang paling atas adalah golongan penguasa dan merupakan golongan minoritas. Mereka adalah kaum bangsawan atau bubuhan raja-raja. Penghargaan masyarakat terhadap golongan bangsawan ini sesuai dengan derajat kebangsawanannya. Mereka secara turun-temurun menjadi golongan terhormat dan berdarah bangsawan, serta mempunyai gelar-gelar seperti Sultan, Pangeran, Ratu, Gusti, Andin, Antu, dan Nanang.
Golongan ini mempunyai hak memungut cukai dari hasil bumi, hasil pertanian, perikanan, dan lain-lain. Selanjutnya, golongan kedua adalah para pejabat kerajaan, ulama-ulama, mufti, dan penghulu. Golongan ini langsung berhubungan dengan para penduduk. Mufti sebagai pejabat formal mengurus segala perkara hukum pada tingkat yang tinggi. Sementara itu, ulama-ulama menyampaikan ajaran agama Islam. Selanjutnya, golongan yang ketiga merupakan golongan yang terbesar, yaitu rakyat biasa. Mereka adalah golongan yang hidup dari bertani, perdagangan, nelayan, kerajinan, dan pertukangan. Berkaitan dengan kehidupan budaya, telah berkembang beberapa corak seni dan sastra. Saat itu, Banjar telah memiliki gamelan yang dipukul dengan lemah lembut. Seni sastra berkembang dengan menggunakan huruf Arab Melayu atau Jawi. Seni ukir berkembang karena adanya kebiasaan para bangsawan dan orang kaya untuk membuat rumah secara mewah, yang dipenuhi dengan ukiran yang indah. Corak seni lain yang juga telah berkembang dan amat kuat dipengaruhi kebudayaan Islam adalah Madihin dan Balamut. Selanjutnya, keadaan ekonomi masyarakat masa Kerajaan Islam Banjar. Jalur perdagangan Kerajaan Banjar pada zaman dahulu sudah sampai ke Cina dan bangsa Eropa lainnya. Dalam Kerajaan Banjar, pajak merupakan penghasilan terbesar dan sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kerajaan Banjar. Adapun beberapa jenis pajak pada masa Kerajaan Banjar diantaranya: yang pertama, pajak sewa tanah; yang kedua, pajak perahu; yang ketiga, pajak penghasilan emas dan intan; yang keempat, pajak pertanian; yang kelima, pajak nelayan; yang keenam, pajak industri; yang ketujuh, pajak uang kepala. Pada abad ke-16, Kerajaan Banjar telah mengayomi komunitas pedagang orang Banjar, dan kerajaan mengandalkan lada sebagai perdagangan. Kerajaan Banjar berhasil membentuk jaringan perdagangan dari pedalaman Muara hingga bersambung ke Laut Jawa. Adapun barang ekspor Kerajaan Banjar diantaranya: yang pertama lada, yang kedua lilin, yang ketiga sarang burung, yang keempat kayu ulin, yang kelima rotan, keenam emas, ketujuh intan, 8 karet, 9 tikar purun, dan 10 kelapa. Adapun barang impor Kerajaan Banjar diantaranya: yang pertama kain, yang kedua garam, ketiga beras, yang keempat gula, yang kelima barang kuningan, dan yang keenam tembaga. Masa kejayaan Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar mengalami masa kejayaan yang paling terkenal, yaitu pada masa Sultan Musta'in Billah pada tahun 1595 sampai 1620 Masehi. Sebelumnya, Kerajaan Banjar membayar upeti kepada Kerajaan Demak. Namun hal tersebut dihentikan setelah Kerajaan Demak runtuh dan kekuasaan digantikan oleh Kerajaan Pajang. Supremasi Jawa terhadap Banjarmasin dilakukan oleh Tuban pada tahun 1615 untuk menaklukkan Banjarmasin dengan bantuan Madura dan Surabaya. Akan tetapi gagal karena mendapat perlawanan yang sengit. Karena merasa telah memiliki kekuatan yang cukup dari aspek militer dan ekonomi untuk menghadapi serbuan dari kerajaan lain, Sultan Banjar mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kota Waringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kuti, Pasir, Pulau Laut, Satuy, Asam-Asam, Intap, dan Suwarangan sebagai bagian dari taklukan wilayah Kerajaan Banjar. Sejak tahun 1631, Kerajaan Banjar bersiap-siap menghadapi serangan Kerajaan Mataram. Di samping menghadapi rencana serbuan-serbuan dari Kerajaan Mataram, Kerajaan Banjar juga harus menghadapi kekuatan Belanda. Pada tahun 1637, Kerajaan Banjar dan Kerajaan Mataram mengadakan perdamaian setelah hubungan tegang selama bertahun-tahun. Sebelum dibagi menjadi beberapa daerah, wilayah asal Kerajaan Banjar meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjung Pura pada lokasi Tanjung Sambar, Ketapang, dan sebelah timur berbatasan dengan Kerajaan Pasir pada lokasi Tanjung Aru. Pada daerah-daerah pecahannya, rajanya bergelar pangeran,
hanya di Kerajaan Banjar yang berhak memakai gelar Sultan. Kerajaan Banjar merupakan kerajaan terkuat di Pulau Kalimantan. Masa keruntuhan Kerajaan Islam Banjar. Kehadiran unsur asing di daerah Kerajaan Banjar mengakibatkan perpecahan di kalangan istana Kerajaan Banjar. Kehadiran pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ikut campur dalam urusan adat kerajaan adalah bukti bahwa unsur asing yang hadir dalam Kerajaan Banjar nantinya akan memunculkan perpecahan di kalangan istana. Awal mulanya, Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Akan tetapi, dengan ikut campurnya pemerintahan kolonial dalam urusan kerajaan mengakibatkan memanasnya hubungan di antara kedua belah pihak yang pada akhirnya menyebabkan pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam sejarah, pertempuran tersebut dikenal sebagai Perang Banjar. Pada pertengahan abad ke-19, pecahlah Perang Banjar yang terjadi di wilayah Kerajaan Banjar. Perang ini merupakan gerakan perlawanan dari rakyat Banjar melawan musuhnya yaitu imperialis Belanda. Setelah sepeninggal Sultan Adam pada tahun 1857 Masehi, Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan secara sepihak dengan tidak menghiraukan surat wasiat Sultan Adam yang berisi Pangeran Hidayatullah lah sebagai penerus tahta kerajaan. Pengangkatan Pangeran Tamjidillah menjadi Sultan dalam Kerajaan Banjar menimbulkan banyak kekecewaan di kalangan para ulama dan kerabat keraton. Perlawanan Kerajaan Banjar berlangsung dalam dua tahap. Yang pertama berlangsung dari tahun 1859 sampai 1563. Sedangkan perlawanan kedua berlangsung dari tahun 1863 sampai 1905. Peperangan yang berlangsung hampir setengah abad lamanya berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905, maka hal ini menandai runtuhnya era dari Kerajaan Banjar.